Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis. Dan 2, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh konsumen tingkat kedua, begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Perhatikan bagan berikut ini sebagai penjelasan terhadap jenis simbiosis tersebut. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu mutualisme. Mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Berikut ini adalah salah satu pamflet mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contoh, hiu dan remora. Ikan remora akan terlindungi dari pemangsa, sementara hiu tidak dirugikan.
Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contoh Rafflesia dan inangnya. Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inang dirugikan. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses menyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Sepenggal tulisan di atas merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, simbiosis terdiri atas simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup. Tuliskan teks tersebut di selembar kertas A4 dengan rapi. Perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah sebuah teks non-fiksi simbiosis mutualisme, petani dan burung hantu. Hubungan timbal balik yang terjadi pada simbiosis mutualisme adalah saling menguntungkan. Timbal balik antar individu yang termasuk jenis simbiosis mutualisme terjadi pada dua individu yang sama-sama mendapatkan untung. Sesuai dengan namanya, mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung. Salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara petani dan burung hantu. Petani menanam padi di sawah untuk mendapatkan gabah sebagai bahan makanan, namun sebelum panen tiba biasanya tanaman padi diganggu oleh hama tikus sehingga hasil panen berkurang. Para petani merasa kerepotan dalam memberantas tikus dan hasil panen menurun. Para petani memanfaatkan predator alami hama tikus, yaitu burung hantu. Penggunaan burung hantu sebagai pemberantas alami hama tikus itu sudah diterapkan oleh petani di beberapa daerah. Keberadaan burung hantu di sekitar ladang petani dapat mengurangi populasi tikus. Burung hantu mendapat untuk berupa makanan, sedangkan petani diuntungkan karenanya berkurangnya hama tikus yang dapat merusak tanaman padi. Alam dalam tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerai, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerai mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat, gendang tradisional, sikerai lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menenggadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikerai. Dalam temaram lampu petromak, bayangan para sikerai yang menari jatuh di dinding tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerai kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa.
Properti tari yang dipergunakan dalam tari Turuk Langgai yaitu daun-daunan. Tujuan dari tarian Turuk Langgai yaitu memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Gerakan-gerakannya terdapat dalam tarian Turuk Langgai yaitu si kerai berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan, kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan, kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Persamaan dan perbedaan antara ketiga jenis simbiosis yaitu persamaannya yang pertama, simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensialisme sama merupakan pola interaksi antar makhluk hidup. 2. Simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensialisme tidak berlaku ketika salah satu makhluk hidup tidak ada. 3. Ketiganya dapat terjadi pada ekosistem darat maupun ekosistem air. 4. Organisme dalam setiap simbiosis saling berkaitan satu dengan yang lainnya meskipun tidak selalu menguntungkan dan dapat merugikan. 5. Simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensialisme dapat terjadi pada makhluk hidup sejenis maupun berlainan jenis. Dan 6. Dapat juga terjadi dalam satu komunitas maupun dengan komunitas lain. Perbedaannya, yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. 2. Simbiosis komensialisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. 3. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Beberapa contoh simbiosis yang terjadi di ekosistem darat dan air yaitu contoh simbiosis mutualisme yang ada di air adalah sebagai berikut. Simbiosis mutualisme antara anemon laut dengan ikan badut. Ikan ini lebih dikenal dengan nama Nemo. Anemon laut akan memberikan perlindungan terhadap ikan dari serangan predator, sedangkan ikan badut memakan parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon dari kotoran. Contoh simbiosis mutualisme yang ada di darat sebagai berikut. Lebah dan bunga, yang mana dalam interaksi antara lebah dan bunga terdapat keuntungan satu sama lain karena lebah memperoleh madu atau nektar yang berada dalam sari kelopak bunga sebagai makanannya, sedangkan bunga sangat terbantu proses penyerbukannya karena keberadaan lebah yang mencari madu. Temukan sebuah tarian daerahmu yang menggunakan alam sebagai sumber inspirasi, yaitu tari gantar. Tari gantar merupakan tarian tradisional dari Kalimantan. Gerakan dari tari gantar seperti orang yang menanam padi. Karena tarian ini terinspirasi saat petani zaman dahulu sedang menanam padi, penari menggunakan tongkat yang mempunyai arti sebagai kayu penumbuk yang juga membawa bambu dan biji-bijian yang memberikan gambaran seperti benih padi dan wadah padi. Manfaat menari bagi kesehatan yaitu 1. Meningkatkan daya ingat. 2. Meningkatkan kesehatan fisik. 3. Menurunkan berat badan. 4. Mengatasi stres. 5. Meningkatkan kesehatan jantung. 6. Meningkatkan energi. 7. Keseimbangan tubuh lebih baik. 8. Menangkal penyakit virus. 9. Panjang umur. Dan 10. Mengelola kondisi kronis. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.